Selamat malam kepada Pak Hardi dan juga kepada teman-teman pada angkatan 2017 dan juga 2018. Kami dari kelompok 13 eh, akan mempresentasikan tentang compliance audit ataupun audit kepatuhan dengan teman saya yang bernama Natalia Kaltina serta saya bernama Winnie Medlin. Pertama, saya akan mempresentasikan kasus pertama. Kasus pertama dari sini dapat dilihat ceritanya adalah 5 orang direksi dan manajemen PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan SNM Finance itu diamankan kepada pihak berwajib karena mereka diduga melakukan tindakan pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan, dan pencucian uang dalam aktivitas usahanya sebagai perusahaan pembiayaan ataupun multi finance. Dan Wakil Direktur Tindakan Pidana Ekonomi dan khusus Badan Risel Kriminal Polri Komisaris Besar Daniel Tahimonang Silotong mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan Bank Panin pada awal Agustus tahun 2018 lalu. Menurutnya, SNP Finance ini mengajukan peminjaman fasilitas kredit modal kerja dan rekening koran kepada Bank Panin itu periode Mei 2016 sampai dengan 2017 dengan plafon kreditur sebesar 425 miliar. Dan untuk mengatasi utangnya kepada bank tersebut, SNP Finance itu membuka keran pendanaan baru melalui penjualan surat utang jangka menengah ataupun disebut dengan MTN Medium Term Notes. MTN ini sifatnya itu mirip dengan obligasi, cuma jangka waktunya itu menengah, sedangkan obligasi itu jangka waktunya panjang. Jadi MTN ini diperingkat oleh Pevindo ataupun Pemerintah Efek Indonesia. Dan kembali lagi bahwa Pevindo itu juga memberikan peringkat salah satunya adalah berdasarkan laporan keuangan SNP Finance yang diaudit oleh Deloitte. Awalnya peringkat efek SNP Finance sejak tahun Desember 2015 sampai 2017 itu adalah Amin. Bahkan kemudian naik menjadi A di Maret 2018. Tapi nggak lama kemudian di bulan Mei itu ketika kasus ini mulai terkuak, peringkat efek SNP Finance itu turun menjadi CCC. Bahkan di bulan yang sama turun lagi menjadi SD ataupun Selective Default. Berikut ini SNP Finance itu ada mengajukan penundaan kewajiban ataupun pembayaran utang sebesar kurang lebih ada 4,07 triliun yang terdiri dari kredit perbankan sebesar 2,22 triliun dan juga MTN sebesar 1,85 triliun. Alasan mengapa debitur dan juga pemegang MTN masih tetap mau mempercayai dan menyalurkan kredit kepada SNP Finance karena awalnya pembayaran SNP Finance itu lancar dan para kreditor juga sudah menganalisis kesehatan keuangan SNP Finance melalui laporan keuangannya yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik ternama yaitu Deloitte. Tapi ternyata adanya pemalsuan data dan juga manipulasi data keuangan yang dilakukan oleh manajemen SNP Finance. Di antaranya yaitu membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Piutang itulah yang dijamin kepada krediturnya. Sebagai alasannya bahwa nanti ketika piutang tersebut ditagih, uangnya akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Untuk mendukung aksinya itu, SMP Finance itu juga memberikan dokumen fiktif yang berisi data customer Colombia. Dan sangat disayangkan bahwa Deloitte sebagai auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan dalam laporan keuangan SNP Finance tersebut. Dan Deloitte malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance. Jadi dari sini dapat dilihat bahwa pelanggaran kepatuhan audit pada perusahaannya itu yaitu mereka melakukan manipulasi laporan keuangan berupa piutang fiktif dan juga dokumen data konsumen Colombia fiktif, di mana itu mereka telah melanggar ataupun laporan keuangan mereka itu disusun tidak sesuai dengan peraturan ataupun standar akuntansi yang berlaku. Dan sanksi atas kecurangan laporan keuangan ini, manajemen dari SNP Finance itu mereka diduga melanggar pasal berlapis, yaitu KUHP 362 tentang pemalsuan surat, serta KUHP 362 yang tentang penggelapan, serta KUHP 378 tentang penipuan. Dan sanksi ini juga diberikan kepada auditor eksternal yang mengaudit karena mereka
tidak dapat mendeteksi adanya kecurangan. Dan dari sini Deloitte diberikan oleh OJK melalui siaran pers tanggal 1 Oktober 2018 dengan sanksi bahwa akuntan publik Marlina dan AP Merliana Samsul, keduanya dari KAP Satrio Bing Eni dan rekan, dan juga KAP Satrio Bing Eni dan rekan sendiri, sanksi yang diberikan adalah pembatalan hasil audit terhadap kliennya, yaitu SNP Finance. Larangan untuk mengaudit sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank. Sanksi ini juga diberikan kepada AP Marlina dan juga AP Merliana Samsul dan Deloitte yang telah melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar POJK nomor 13 POJK 03 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan juga kantor akuntan publik. Pertimbangan lain yang membuat mereka berikan sanksi ini karena mereka telah memberikan opini audit yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta dari situ dapat lihat berapa besarnya kerugian terhadap industri jasa laporan keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut atas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit pada perusahaan SNP Finance. Dan juga hal ini juga berefek menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat kualitas penyajian oleh akuntan publik itu. Sini solusi untuk perusahaannya itu dapat dilihat bahwa komite audit harus mempertahankan independensinya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa semua yang dijalankan dalam laporan keuangan, baik laporan keuangan ataupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam mengelola sebuah perusahaan itu harus dilalui dengan sesuai kepatuhan, di mana terhadap seluruh kepatuhannya terhadap seluruh dokumen, sistem, karyawan, dan juga direksi, termasuk juga penanganan keluhan pengaduan dari debitor yang kemudian dilanjuti hingga terselesaikan dengan baik. Dan dari auditor eksternal itu harus menerapkan prinsip kehati-hatian ataupun profesional skeptisme dalam mengaudit suatu perusahaan untuk menghindari adanya kesalahan dalam mendeteksi dan menilai pada proses pengauditan hingga menyatakan hasil. Kemudian kasus kedua akan dilanjutkan oleh Natalia Kaltina. Silent. Di kasus 2 ini, Kementerian Keuangan memaparkan 3 kelalaian akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia TBK tahun 2018. Hal ini akhirnya berujung saksi dari Pusat Pembinaan Profesional Keuangan atau PPPK. Adapun laporan keuangan tersebut diaudit oleh AP Kansner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik atau KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Sebelumnya laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik. Hal ini dipicu oleh penolakan 2 komisaris Garuda Indonesia, Chaira Tanjung dan Doni Osakria, untuk menandatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Nah, keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai USD 239,94 juta pada pos pendapatan. Nah, pasalnya sebelum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir tahun 2018, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto merinci kelima kelalaian yang dilakukan. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan pelakuan akuntansi, pengakuan pendapatan piutang, dan pendapatan lain-lain. Nah,
Sebab AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara normal belum diterima oleh perusahaan. Next. Nah, kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai pelakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Nah, ini disebut melanggar standar akuntansi 500. Terakhir, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar pelakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar standar akuntansi 560. Tak hanya itu, tapi kantor akuntan publik tempat Kastner bernaung pun diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP. Nah, sebelumnya Kementerian Keuangan ini menjatuhkan 2 sanksi kepada akuntan publik. Kastner Sirum PA dan kantor akuntan publik KAP Tanubrata Sutanto Fami Bambang dan rekan terkait dengan polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia TBK untuk tahun buku 2018. Tapi nggak hanya itu aja, nggak hanya itu. Adapun KP yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KP dan dilakukan review oleh BDO International Limited kepada KP Tanubrata Sutanto Fami Bambang dan rekannya. Next. Nah, audit yang bisa kita tahu ini kan audit kepatuhan adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang ditentukan oleh pihak yang berwenang perusahaan. Nah, tujuan audit kepatuhan ini menurut IAI, audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persetujuan ketentuan atau peraturan tertentu. Audit kepatuhan berfungsi untuk menentukan sejauh mana peraturan, kebijakan, hukum, perjanjian atau peraturan pemerintah dipatuhi oleh entitas yang sedang diaudit. Nah, dalam kasus 2 ini kesimpulannya ada dugaan yang berkaitan dengan pelaksana audit itu belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan adanya terjadi kesalahan dalam sebuah mengecek laporan keuangan. Nah, Kementerian Keuangan terus mendorong dan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap profesi keuangan seperti kantor akuntan publik, penilaian akuntan publik dan sebagainya. Lesson learned dari KAP ada yang diberikan sanksi karena tidak melaksanakan standar audit dan melaksanakan standar audit tidak memenuhi kode etik. Itu akan menjadi lesson learn bagi KP-KP lain untuk bekerja memenuhi standar terbaik dan kode etik yang berlaku. Nah, juga ada pertemuan menyepakati pemberhentian sementara waktu bagi seluruh anggota direksi yang teridentifikasi terlibat dalam kasus ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dari solusi semua laporan keuangan harus sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan juga mengikuti laporan keuangan yang benar sehingga tidak adanya terjadi masalah yang seperti ini. Next. Nah, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, langsung aja ya. Terima kasih.